Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Aminsa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai pengertian, prinsip, teknik, dan proses administrasi Husemas. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih Husemas itu? Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publiknya pada khususnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat ini. Yang pertama, integritas. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antar keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya. Yang kedua, continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga, simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang keempat, coverage. Kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya yang pertama lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan. Padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Oleh sebab itu, informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah, serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat. Yang kedua, akurat. Artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Yang ketiga, up to date. Berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah terakhir. Yang kelima, constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif memberikan informasi pemahaman atau pengetahuan program atau pengembangan sekolah. Selanjutnya, adaptability. Dalam arti sekolah yang membangun masyarakat terhadap program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan dalam lingkungan masyarakat setempat. Nah, ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, teknik tertulis. Teknik tertulis adalah hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis ini dapat digunakan meliputi yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru. Ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak. Yang kedua, pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid, juga bisa disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga. Yang ketiga, berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid. Nah, yang keempat, catatan cerita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid, keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja, catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid.
Yang kelima, buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Teknik yang kedua yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan yang dapat digunakan yang pertama yaitu kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Yang kedua, mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan dan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang ketiga, pertemuan. Dengan teknik ini, berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Teknik yang ketiga yaitu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Teknik yang keempat yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik. Misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Nah, pada administrasi Husemas ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas, oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Peran personil sekolah dalam administrasi Husemas, guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas itu. Yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah adalah kunci utama dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan dari guru-guru. Nah, yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat, karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikuti kode etik tersebut. Nah, dari penjelasan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat, dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai pengertian, teknik, dan proses administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.